Hai teman-teman, konnichiwa ya. Kembali lagi sama saya Aldo dari Maji TV. Teman-teman, hari ini saya mau sharing bagaimana cara mengirim barang. Mau kirim makanan atau enggak oleh-oleh atau enggak hadiah dari Jepang ke teman-teman atau keluarga yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan mengajarkan cara mengirim IMS ya dari Japan Post. Ya, kalau misalkan teman-teman mau cari yang di luar Japan Post itu bebas. Saya hari ini mau menjelaskan tentang yang Japan Post-nya. Oke, sebelum itu teman-teman itu harus punya foto atau enggak bukti nomor NPWP si penerima yang ada di Indonesia. Jadi misalkan teman-teman kirim barang itu tujuannya ke ayah teman-teman, maka ayahnya teman-teman itu harus menunjukkan NPWP dan teman-teman harus punya datanya, foto atau enggak print bebas ya. Nah, kemudian si NPWP itu namanya harus sesuai dengan nama si pengirimnya. Selain NPWP, teman-teman juga harus tahu totalnya itu berapa gram atau berapa kilogram ya si total barang yang akan teman-teman kirimkan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian lewat handphone. Nah, pertama, teman-teman harus masuk ke websitenya si Japan Post itu. Nah, teman-teman silahkan lihat di kolom deskripsi atau teman-teman boleh scan dari QR code ini ya. Screenshot dulu silahkan, screenshot. Oke. Nah, berikutnya teman-teman di sini ketika masuk ke bagian smartphone nanti ada bagian login. Nah, kalau teman-teman belum punya data-datanya, berarti teman-teman harus sign up. Oke, sign up dulu. Oke, setelah sign up, nanti teman-teman akan mendapatkan email. Ya, teman-teman boleh diklik lagi link yang masuk ke email teman-teman. Hai. Nah, berikutnya adalah kolom untuk Anda yang akan mengirimkan ya, si pengirimnya. Nah, berarti dia yang beralamat di Jepang. Oke. Lalu berikutnya adalah step yang kedua, ini adalah bagian dari otodoke saki. Otodoke saki. Ini adalah alamat penerima. Ingat sekali lagi harus sama sesuai dengan NPWP. Kadang-kadang di Indonesia itu suka nggak ada nomor rumah gitu ya. Lalu juga nggak ada kode posnya. Teman-teman harus konfirmasi nomor kode pos, nomor rumah, kalau perlu RT RW-nya ya. Yang pasti harus ada nama negara Indonesia harus tertulis, harus ya. Indonesia, lalu provinsinya misalnya East Java, West Java, Jawa Barat, apapun itu, lebih baik sih bahasa Inggris sebenarnya. Setelah itu, alamat rumah dan nomor rumahnya. Nah, kalau misalkan memang bagaimanapun nggak ada alamat nomor rumahnya, tapi selama ini misalkan ternyata suka ngirim Gojek misalnya ya, atau nggak Shopee, apapun itu, nggak ada masalah, wes nggak apa-apa. Kalau misalkan ternyata kepanjangan, itu disingkat-singkat aja. Misalnya jalan jadi JL titik. Nah, Jawa Barat misalnya ya, aku yakin pengirimnya tuh nanti yang nyampe ke Indonesia kan orang Indonesia. Jadi kalau Jawa Barat kepanjangan JWBRT gitu juga nggak apa-apa. Oke, step berikutnya adalah step ketiga. Nah, di step ketiga ini teman-teman harus memilih barang apa gitu ya. Nah, barangnya berupa apa gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada IMS Shorui atau dokumen, ada IMS Bupin atau IMS barang, lalu juga di bawahnya mirip-mirip ya, barang kecil seperti itu. Nah, tapi karena hari ini kita menjelaskan tentang IMS, saran saya teman-teman pilih IMS. Kemudian Haso Hoho ya atau cara kirimnya, nomor teman-teman bisa lihat di sini ada juga keterangannya bahwa kalau teman-teman milih IMS atau Kokusai ya, paket Kokusai atau ngirim ke luar negeri, maka teman-teman tidak usah memilih cara pengirimannya karena itu akan otomatis ya. Nah, kalau ternyata misalnya sistemnya error, bagaimanapun harus milih mau pesawat, mau truk atau mau kapal laut ya, pilihnya udah pesawat aja, udah gitu. Berikutnya ditanya nih, jika ternyata barangnya nggak bisa dikirimkan, maka berikutnya mau dibagaimanakan katanya. Sebenarnya ini sih untuk barang yang kecil ya, untuk Kokusai. Nah, bukan IMS, tapi misalkan ternyata bagaimanapun teman-teman harus milih. Mau dikembalikan, mau dibuang, atau mau ditransfer kemana gitu. Nah, teman-teman pilih kembalikan saja. Mungkin teman-teman harus bayar, tapi daripada dibuang kalau sayang ya. Kemudian pilihan nih, isi barangnya itu apa gitu. Teman-teman harus menyatakannya. Ya, silahkan dipilih barangnya barang apa seperti itu. Semuanya ini harus ditulis dalam alfabet bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia, jangan bahasa Jepang. Contohnya osembe ya, snack crackers gitu ya, ditulis seperti itu. Kalau nggak ocha Japanese tea seperti itu. Dibuatnya di mana? Dicek di belakangnya teman-teman, buatan Jepang, buatan Indonesia siapa tahu ya, atau nggak buatan Vietnam misalnya seperti itu. Nah, saya rasa teman-teman lebih baik konfirmasi. Iko tadi
Iko tadi berapa gram, nggak usah diisi juga sebenarnya nggak apa-apa. Nah, HS code ini sebenarnya teman-teman nggak usah isi ya. Yang harus diisi itu yang ada warna merahnya. Kalau teman-teman pengen tahu, ini apa sih kak HS code gitu? Ini apa sih gitu? Nah, jadi HS code ini adalah bahasa internasionalnya untuk pengiriman barang. Jadi misalnya tas, bahasa Jepangnya kaban, bahasa Inggrisnya bag, ya bahasa Indonesianya tas. Tapi bahasa pengiriman internasional itu adalah HS code gitu. Jadi menurut saya sih teman-teman nggak usah ngisi HS code-nya. Ini HS code ini wajib diisi jika ternyata teman-teman bener-bener ngirimnya banyak banget sampai harus kena pajak impor yang luar biasa gitu ya, atau pelaku usaha impor ekspor. Oke, nah langsung kita fokus ke bagian merah yang wajib diisi aja. Harga satu barangnya berapa? Jadi kalau misalkan teman-teman ngirim ciki misalnya ya, 5 biji misalnya. Nah, sebenarnya nggak usah detail banget sampai 243 gitu misalnya. Dibulatkan aja jadi 250 juga nggak apa-apa. Berapa biji kamu kirimnya gitu ya, 5 misalnya seperti itu. Kan teman-teman dilihat di sini cuma ada 3 ya. Nah, kalau misalkan ternyata barangnya teman-teman mengirim lebih dari 3 jenis, klik yang hijau, nanti akan bisa ditambahkan sampai 60 biji seperti itu. Nah, jadi semuanya harus dihitung teman-teman. Kira-kira totalnya berapa nih harga barangnya gitu. Nah, ini teman-teman jujur-jujuran aja. Tapi dibulatkan saja, nggak usah detail banget gitu ya. Paling 15.000 atau enggak 4.500 yen. Ya, semuanya di sini tertulis dalam Japanese yen. Oke. Nah, kemudian huruf angka merah nih. Barang-barang ini tidak menyangkut dengan barang-barang yang berbahaya. Nah, barang-barang berbahaya itu seperti apa aja sih nih, teman-teman? Seperti ini ya. Hai, kalau sudah semuanya, teman-teman tinggal diklik next ya. Oke. Kemudian dia akan tanya nih, kirimnya kira-kira tanggal berapa? Seperti itu. Nah, ini harus meikaku. Ini harus sesuai dengan target ya. Teman-teman klik tanggal berapa, total barangnya ini berapa gram sih gitu. 1,5 kilo berarti 1.500 gram. Hai, ini ada invoice, abaikan saja. Ini invoice adalah untuk jual beli ya, pelaku usaha. Nah, jadi kalau teman-teman yang ternyata pelaku usaha dan harus ada invoice, saya nggak akan cerita di sini. Saya menceritakan bagi teman-teman yang mau mengirimkan barang sebagai hadiah ke Indonesia. Nah, lalu berikutnya di sini ditanya apakah teman-teman mau menggunakan asuransi atau tidak gitu ya. Jika teman-teman mau pakai asuransi silahkan dipilih, jika ternyata tidak, wes rapopo, tidak apa-apa. Di sini ada pilihan, ini barangnya komersial atau non-komersial. Teman-teman boleh pilih. Kalau misalkan memang murni barang ini dikirim hanya sebagai hadiah, berarti isi yang non-komersial. Kalau sudah, klik continue untuk next. Hai, jika teman-teman sudah selesai, lalu klik Naiyo Kakunin atau mengecek lagi, konfirmasi. Semuanya teman-teman dicek, tidak ada kebohong-bohongan. Kalau sudah, klik next, kirim ke email katanya ya. Nah, kemudian mereka ini akan mengirimkan 4 kode rahasia seperti itu ya, 4 digit kode rahasia. Nah, ini mau kirimnya ke email yang mana nih gitu. Jika ternyata dikirimnya ke email dari alamat email IMS yang sudah teman-teman isi, Solomama aja. Tapi kalau ternyata mau kirim emailnya ke alamat yang lain, silakan di sini bisa diubah. Nanti di emailnya teman-teman akan mendapatkan sebuah link dan juga kode, teman-teman diklik, lalu harus kembali lagi untuk mengisi 4 digit kode rahasia tersebut. Maka setelah diisi 4 digit kodenya, teman-teman akan mendapatkan QR code. Nah, hai teman-teman, kalau misalkan ternyata error dan ada masalah, daripada tanya ke kolom chat komentar di YouTube ini, lebih baik teman-teman langsung ke Yubinkyoku-nya, ke tukang posnya, langsung ditanyain aja ini gimana kok error, kok nggak bisa gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa ketika mengirim ini ya IMS ke Indonesia, si penerima Indonesia itu kemungkinan harus membayar pajak terlebih dahulu. Nah, saya sudah jelaskan di sini, teman-teman boleh klik videonya, nanti pelajari kira-kira berapa biaya pajak yang harus si penerima itu bayarkan. Oke, semoga barang teman-teman nyampe ya sampai tujuan, periksa kembali alamat, periksa kembali nomor NPWP-nya. Semoga orang yang dikirimi hadiah oleh teman-teman juga bisa senang atas kiriman teman-teman semua. Sukses dan sehat selalu semuanya di Jepang. Salam dari Maji Maji TV.